Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu. Dan semoga kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, hari ini adakah yang tidak masuk? Atau izin? Atau berangkat semua ini? Silahkan kalian isi presensi di Google Form yang telah Ibu sediakan. Linknya sudah Ibu kirim di grup WA ya. Adapun presensi akan Ibu tutup nanti setelah pembelajaran hari ini berakhir. Baik, sebagai seorang pelajar, sudah menjadi kewajiban kita untuk belajar. Belajar pun ada prosesnya. Nah, untuk melalui proses tersebut, kita harus bersabar. Adapun sabar juga merupakan syarat dalam menuntut ilmu. Pepatah mengatakan bahwa ketika kita tidak bisa menahan lelahnya belajar, maka kita harus bersiap-siap menahan perihnya kebodohan. Untuk itu, marilah kita semua bersemangat dalam menuntut ilmu dan bersabar agar kita kelak akan menuai kesuksesan. Tentunya kesuksesan dunia dan akhirat. Baik. Hari ini adakah yang sudah tahu kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema menghadapi ujian dan cobaan dengan senyuman. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menyebutkan makna mufrodat yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Quran Surat Ali Imran ayat 186, dan hadis riwayat Muslim dari Suwaibah. Yang kedua, kalian mampu mengartikan Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Quran Surat Ali Imran ayat 186, dan hadis riwayat Muslim dari Suwaibah dengan benar. Yang ketiga, diharapkan kalian mampu mengerti isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Quran Surat Ali Imran ayat 186, dan hadis riwayat Muslim dari Suwaibah. Selanjutnya, Ibu akan bertanya, adakah di antara kalian yang tahu macam-macam sabar ada berapa? Ya, jadi sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, agar lebih jelas, mari kita simak materi selanjutnya tentang sabar. Selanjutnya, Ibu ada beberapa gambar, silahkan kalian amati ya. Yang pertama yaitu gambar. Yang kedua yaitu gambar. Ya, kita bahas dari yang pertama. Gambar pertama yaitu gambar sebuah daerah yang terkena musibah. Musibahnya yaitu berupa banjir. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lingkungan yang bersih dan terhindar dari bencana alam. Dalam gambar tersebut, seluruh alam dan lingkungan itu hancur. Harta benda hancur, bahkan nyawa pun ikut terenggut. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian gambar yang kedua yaitu gambar orang yang sedang berada di kursi roda. Sudah seharusnya kita juga ikut bersyukur
karena kita diberikan kesehatan fisik yang lengkap dan penglihatan yang lengkap, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan normal atau tidak menggunakan alat bantu seperti mereka. Baiklah, adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang ujian dan cobaan itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Nah, mari kita jabarkan arti kosakata atau mufrodatnya bersama-sama. Yang pertama yaitu nabluwannakum, yang artinya sungguh kami memberi cobaan kepadamu. Nah, di sini Allah memberikan cobaan berupa yang pertama al-khawfi, yang berarti ketakutan. Selain ketakutan, Allah juga memberi dengan bentuk al-ju'i, yang artinya kelaparan. Kemudian naqsin, yang artinya kekurangan. Yang selanjutnya yaitu al-amwali. Itu merupakan jamak dari malin, yang artinya harta. Selanjutnya Allah juga memberi bentuk cobaan berupa al-anfus, yang artinya jiwa, as-samarati, yang artinya kekurangan buah-buahan. As-samarati, maaf, artinya buah-buahan, yang maknanya kita diuji dengan kekurangan buah-buahan. Wabasyiri, yang artinya berilah kabar. Aswabathum, yang artinya musibah menimpa mereka. Sholawatun, yang artinya keberkahan. Insya Allah bisa dipahami semuanya ya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Artinya yaitu, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Demikian arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, kemudian kita lanjut yaitu Quran surat Ali Imran ayat 186. Masih dengan pembahasan yang sama yaitu ujian dan cobaan. Adapun bunyi dari Quran surat Ali Imran, mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minalladzina utul kitaba min qablikum wa minalladzina asyraku adan katsiran wa in tasbiru katsiran
katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Adapun terjemah dari Quran surat Ali Imran ayat 186 bisa kita simak bersama-sama ya. Ya, artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jadi jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Maka dari itu, sabar menjadi hal yang penting ketika kita sedang ditimpa sebuah musibah. Karena Allah akan mengangkat derajat kita. Ya, yang terakhir yaitu ada hadis riwayat Muslim dari Suhaib yang berbunyi, "Ngan Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaba di amril mu'minini inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in aswabathu sara'u syukran fakana khairan lah wa in aswabathu dhara'u sabarun fakana khairan lah." Yang artinya, dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang mukmin karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama yaitu nomor absen 1 sampai 5. Kelompok 2 nomor absen 6 sampai absen 10. Sedangkan kelompok 3 yaitu nomor absen 11 sampai 15. Tugasnya yaitu silahkan kalian cari dan rangkum isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Selanjutnya Quran Surat Ali Imran ayat 186 dan hadis riwayat Muslim dari Suhaib. Setelah kalian rangkum, silakan kalian kumpulkan di grup WA maksimal jam 12 siang. Baiklah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, yaitu kita sebagai orang yang beriman sudah seharusnya kita bersabar ketika sedang ditimpa sebuah ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya cobaan dan ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat keimanan kita sebagai orang yang beriman dan supaya kita semakin menjadi orang yang bertakwa. Adapun yang Ibu harapkan, kalian juga mampu bersabar dalam 3 macam tadi yang sudah Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, sabar dalam
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Yang terakhir yaitu sabar dalam maksiat. Nah, dari sini adakah yang belum jelas atau belum dipahami tentang materi kita hari ini? Jika belum ada, silahkan kalian bisa kirimkan pertanyaan kalian di grup WA. Kemudian untuk tugas kalian di rumah atau PR, silahkan kalian kerjakan soal latihan di bab terakhir di buku ya, halaman 25 sampai halaman 28. Kemudian jangan lupa kirimkan tugas yang tadi Ibu tugaskan ke kalian dan dikirim sebelum zuhur. Baik, karena waktu sudah hampir habis, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ibu cukupkan sampai sini. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.